Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Cristiano Ronaldo resmi bergabung ke Al Nassr dengan mendapat gaji selangit. Sementara itu Darwin Núñez kembali menampilkan aksi menghibur di laga kontra Leicester City. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita masuk ke hasil pertandingan Premier League. Ada West Ham United yang takluk atas Brentford. Sedangkan Darwin Núñez kembali menampilkan aksi menghiburnya di laga kontra Leicester City. West Ham United gagal meraih 3 poin penuh saat melawan sang tamunya yakni Brentford. Bermain di hadapan para pendukung skuad The Hammers takluk dengan 2 gol tanpa balas. Brentford menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Ivan Toney di menit ke-18 pertandingan. Memasuki babak kedua, skuad The Beast kembali mencetak gol lewat Jose da Silva di menit ke-43. Hasil ini pun membuat West Ham kian merosot ke peringkat 17 klasemen sementara. Sedangkan Brentford menyalip Fulham di peringkat 9 dengan mengemas 23 poin. Liverpool berhasil meraih 3 poin penuh kala menjamu Leicester City di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Uniknya tidak ada satupun pemain Liverpool yang mencetak gol pada laga tersebut. Sebab kedua gol skuad The Reds dicetak lewat gol bunuh diri dari Wout Faes di menit ke-38 dan 45. Sedangkan gol tunggal Leicester dicetak lewat Kieran Dewsbury di menit ke-4 pertandingan. Dengan hasil ini Liverpool kini menempati peringkat 6 sementara dengan raihan 28 poin. Sementara Leicester City berada di peringkat 13 dengan baru mengemas 17 poin. Darwin Núñez nggak henti-hentinya mempertunjukkan momen menghibur. Terbaru saat Liverpool berhadapan dengan Leicester City, bomber asal Uruguay ini kembali menunjukkan aksinya. Pada menit ke-77, Núñez berhasil mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Sayangnya mantan pemain Benfica ini gagal memanfaatkan peluang tersebut. Sebab sepakannya masih melenceng di atas mister gawang skuad The Fox. Padahal saat itu Núñez cuma tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Nasib apes harus terjadi kepada bek tengah Leicester City yakni Wout Faes. Pasalnya pemain berusia 24 tahun ini baru saja mencetak gol bunuh diri saat berhadapan dengan Liverpool. Sialnya lagi itu terjadi 2 kali di menit ke-38 dan 45. Bahkan salah satu golnya membantu Darwin Núñez yang gagal mencetak gol di situasi 1 lawan 1 dengan kiper. Atas blundernya tersebut, skuad The Fox gagal meraih kemenangan. Selain itu, pemain asal Belgia ini juga menjadi pemain dengan penampilan terburuk di laga tersebut. Kita masuk ke persiapan sebelum laga besok. Ada Erik ten Hag yang gak menyiapkan strategi khusus di laga melawan Wolverhampton. Sedangkan pelatih rival mereka yaitu Pep Guardiola mewaspadai kejutan dari Everton. Menjelang laga Manchester United yang akan berhadapan dengan Wolves, Erik ten Hag mengaku gak akan menyiapkan taktik khusus untuk pertandingan kali ini. Pelatih asal Belanda ini mengaku belum membedah secara khusus permainan dari skuad The Wanderers. Meskipun begitu, Ten Hag akan mewaspadai anak asuh Julen Lopetegui di laga nanti. Apalagi sebelumnya skuad The Wanderers berhasil menang atas Everton. Kemenangan itu dianggap menjadi titik awal kebangkitan Wolves di bawah asuhan Lopetegui. Wolverhampton Wanderers akan berhadapan dengan lawan sulit di laga lanjutan pekan ke-18 Premier League. Walau itu, skuad Wolves akan melawan tim tangguh yakni Manchester United. Sang pelatih Julen Lopetegui mengusung target kemenangan. Dia mengatakan kalau raihan 3 poin sangat penting untuk mendongkrak posisi Wolverhampton. Sebelumnya Wolverhampton sendiri kerap meraih hasil positif saat ditangani Lopetegui. Dari 4 pertandingan mereka sukses meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pep Guardiola mewaspadai kebangkitan dari Everton yang sudah kalah 3 laga berturut-turut. Mantan pelatih Barcelona ini masih nggak tahu anak asuh Frank Lampard akan bermain seperti apa. Menurut Pep, Everton merupakan klub yang sering berganti-ganti strategi. Skuad The Toffees kadang bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Namun mereka juga bisa bermain bertahan seperti yang ditunjukkan pada musim lalu. Di sisi lain, Pep mengaku padatnya jadwal liga bisa menjadi gangguan bagi skuadnya. Frank Lampard mengaku kecewa dengan penyelesaian anak asuhnya dalam beberapa laga terakhir. Terbaru skuad The Toffees harus rela kehilangan 3 poin saat menghadapi Wolverhampton. Pada laga itu, skuad The Toffees memang kerap membuang peluang emas. Oleh sebab itu, Lampard diklaim bakal fokus membenahi finishing para penyerangnya. Di sisi lain, mantan pelatih Chelsea ini juga bisa sedikit bernafas. Di sisi lain, mantan pelatih Chelsea ini bisa sedikit bernafas lega.
Pasalnya bomber mereka yakni Dominic Calvert-Lewin sudah bisa dimainkan di laga nanti. Newcastle United akan melakoni laga menghadapi Leeds United di pekan ke-18 Premier League. Skuad The Magpies mengusung target kemenangan untuk menutup tahun 2022 dengan sempurna. Kendati demikian, sang pelatih Eddie Howe menyebut ini bukanlah laga yang mudah. Pelatih asal Inggris ini mengaku terkesan dengan permainan Leeds United di laga kontra Manchester City lalu. Howe juga mengatakan kalau laga ini diprediksi akan sangat menguras tenaga. Walaupun begitu, Howe tetap ingin anak asuhnya menampilkan permainan yang terbaik. Kita beralih ke hasil pertandingan La Liga. Ada momen di mana supporter Real Betis melemparkan boneka saat ditanya imbang Athletic Bilbao. Sedangkan Sevilla semakin terbenam di papan bawah klasemen setelah ditahan imbang Celta Vigo dengan skor 1-1. Real Betis gagal meraih 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-15 La Liga. Dalam laga itu, skuad Verdi Blancos ditahan imbang Athletic Bilbao dengan skor akhir kacamata. Uniknya, selesai pertandingan, para supporter Real Betis melemparkan sebuah boneka ke pinggir lapangan. Aksi ini diklaim punya tujuan yang sangat mulia. Nantinya boneka tersebut akan dikumpulkan dan diserahkan ke anak yang kurang mampu. Aksi ini sendiri mendapat banyak pujian dari warganet di jejaring sosial media Twitter. Sevilla melakoni laga lanjutan La Liga pekan ke-15 menghadapi Celta Vigo. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Balaidos ini berakhir dengan hasil imbang 1-1. Skuad Los Celestes berhasil unggul lebih dulu lewat Gabri Veiga di babak pertama. Akan tapi Sevilla berhasil menyamakan kedudukan lewat Quique Salas di menit ke-54 babak kedua. Hasilnya skuad Los Palanganas semakin terbenam di papan bawah klasemen sementara. Skuad asuhan Jorge Sampaoli ini cuma mengemas 11 poin dari 15 pertandingan. Dan inilah klasemen sementara La Liga sampai hari ini. Menjelang pertandingan melawan Espanyol, Xavi Hernandez membeberkan persiapannya. Menurut pelatih asal Spanyol ini, kalau skuadnya saat ini dalam kondisi yang baik. Namun dia tetap mewaspadai Espanyol pada laga nanti malam. Sebab menurut Xavi, skuad Las Palmas merupakan skuad yang terlatih dengan baik dan akan menyajikan laga yang rumit. Pelatih 42 tahun ini bilang kalau hasil nanti malam akan ditentukan oleh dirinya. Pasalnya cuma dengan taktik yang tepat agar skuad Blaugrana bisa mendapatkan 3 poin. Barcelona telah kehilangan salah satu kapten mereka yakni Gerard Pique. Ex-pemain timnas Spanyol itu memutuskan gantung sepatu di awal bulan November lalu. Menurut kabar terbaru, Marc-Andre ter Stegen akan menjadi kapten keempat di skuad Blaugrana. Kiper timnas Jerman itu akan menggantikan posisi dari Gerard Pique. Keputusan ini sendiri sudah diambil oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi bilang kalau penunjukan kapten ini nggak berdampak apapun di dalam ruang ganti. AC Milan menelan kekalahan telak saat menghadapi laga uji coba kontra PSV Eindhoven. Berlaga itu, skuad Rossoneri harus diperdaya dengan skor 3 gol tanpa balas. PSV menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 melalui Gustil dan Noni Madueke. Memasuki babak kedua, Madueke kembali mencetak gol di babak kedua tepatnya di menit ke-56. AC Milan yang bermain dengan skuad utamanya terlihat nggak berkutik di laga tersebut. Bahkan PSV berhasil melepaskan 13 tembakan ke gawang yang dikawal oleh Antonio Mirante. Chelsea siap membajak Mikhail Mudryk dari tangan Arsenal. Winger Shakhtar Donetsk dikabarkan siap ditebus oleh skuad asuhan Graham Potter. Skuad The Blues nggak keberatan untuk membayar sebesar 100 juta euro untuk Mudryk. Padahal sebelumnya klub asal Ukraina ini menolak tawaran dari Arsenal. Skuad The Gunners memberikan tawaran sebesar 55 juta euro untuk sang pemain. Tentunya ini sangat jauh dari yang diminta Shakhtar Donetsk sebelumnya. Manchester United dikabarkan tertarik untuk memboyong penyerang Norwich City yakni Teemu Pukki. Kabar ini dilansir oleh salah satu media kenamaan The Express. Media itu mengklaim kalau Setan Merah tertarik untuk merekrut sang bomber untuk mengisi posisi Cristiano Ronaldo. Sang pelatih Erik ten Hag mengaku kepincut dengan performa Pukki di musim ini. Terbukti bomber berusia 32 tahun itu telah mencetak 8 gol dari 32 pertandingan Championship. Apalagi The Red Devil bisa mendatangkan sang pemain dengan mahar yang terjangkau. Manchester United dikabarkan tertarik untuk memboyong Marco Asensio dari Real Madrid. Rencananya Setan Merah akan mendatangkan Asensio pada tahun 2023 mendatang. Dilansir dari media sport, Erik ten Hag sangat menyukai gaya permainan Asensio yang bisa ditempatkan di berbagai posisi. Apalagi peluang mereka merekrut sang pemain terbilang cukup besar.
Sebab winger kanan berusia 26 tahun ini memang berencana angkat koper dari Santiago Bernabeu. Alasannya karena Carlo Ancelotti jarang memberikan menit bermain di musim ini. Manchester United tengah menjajaki kerjasama dengan salah satu sponsor Arab Saudi yakni Turisme Saudi. Bicara soal MU, mantan pemain mereka yakni Cristiano Ronaldo telah resmi bergabung ke klub raksasa Arab Saudi yakni Al Nassr. Manchester United berencana mengganti sponsor utama mereka yakni Tim Viewer. Sponsor yang tertulis di dada jersey ini akan digantikan dengan perusahaan dari Arab Saudi. Hal tersebut berawal saat CEO Manchester United Richard Arnold bertemu dengan perwakilan Turisme Saudi. Namun kabar terbaru menyebut kesepakatan ini berpotensi gagal, sebab perwakilan dari perusahaan yang berasal dari Timur Tengah ini tiba-tiba nggak tertarik lagi. Paris Saint-Germain nampaknya nggak akan terlalu aktif di bursa transfer musim dingin mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh pelatih mereka yakni Christophe Galtier. Pelatih berkebangsaan Prancis itu bilang kalau dirinya nggak akan mendatangkan pemain baru seandainya para pemain PSG nggak ada yang cabut dari Parc des Princes. Pernyataan Galtier ini bisa sewaktu-waktu berubah mengingat saat ini Les Parisiens sedang kekurangan back. Apalagi menurut kabar terbaru Sergio Ramos tengah menjadi incaran Al Nassr. Cristiano Ronaldo resmi menandatangani kontrak bersama klub raksasa Timur Tengah Al Nassr. Kabar ini dilansir oleh salah satu media terkemuka Uni Emirat Arab yakni Al Arabiya. Media itu menuliskan kalau Ronaldo sudah menandatangani kontrak selama 2 tahun ke depan. Selain itu, ex-Real Madrid ini juga akan mendapat gaji sekitar 200 juta euro per tahun. Nantinya bintang timnas Portugal ini akan tinggal di kawasan Al Muhammadiyah selama berada di Arab Saudi. Ada kejadian unik yang terjadi beberapa waktu lalu kepada penyerang Liverpool yakni Darwin Núñez. Kejadian unik ini berawal saat Núñez dimintai tanda tangan oleh para fans. Saat itu para fans tersebut melontarkan pertanyaan kepada sang bomber. Mereka bertanya kepada Núñez lebih memilih Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Gak disangka bintang timnas Uruguay ini justru menjawab di luar pertanyaan tersebut. Núñez lebih memilih rekan satu timnya di Liverpool yakni Mohamed Salah. Next, ada Benfica yang sedang mencari pengganti dari Enzo Fernandez dengan membidik gelandang Vélez Sarsfield yakni Maximo Perrone. Sedangkan Lionel Messi memenangkan perolehan suara saat survei menjadikan presiden Argentina. Enzo Fernandez dikabarkan telah sepakat bergabung ke klub raksasa Inggris yakni Chelsea. Setelah kehilangan Enzo, Benfica pun langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Kabarnya skuad The Eagles sedang membidik gelandang Vélez Sarsfield yakni Maximo Perrone. Mereka mengaku terkesan dengan gaya permainan dari sang bomber. Walaupun begitu, skuad asuhan Roger Schmidt ini harus bersaing dengan sejumlah klub lainnya. Sebab Perrone sendiri juga diincar oleh klub raksasa Premier League yakni Manchester City. Timnas Argentina berhasil keluar sebagai juara di perhelatan Piala Dunia Qatar lalu. Para warga pun melakukan survei mengenai peluang Lionel Messi menjadi presiden Argentina. Secara mengejutkan, La Pulga mampu mengungguli jauh para pesaingnya dengan memperoleh 43,7% suara. Dia bahkan mengalahkan tokoh politik terkenal seperti Alberto Fernandez. Di samping itu juga La Pulga menjadi atlet dengan bayaran termahal di tahun ini. Pendapatan Messi yang berkisar 130 juta US dollar mampu mengalahkan Cristiano Ronaldo dan LeBron James. Timnas Prancis dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak sang pelatih Didier Deschamps. Dikabar menutup ada Elkan Bagot yang dimarahi oleh sang pelatih di laga Gillingham kontra Sultan United. Wah, kira-kira kenapa ya guys Bagot sampai disemprot sampai habis? Timnas Prancis dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang kontrak sang manajer Didier Deschamps. Diketahui kontrak sang pelatih akan berakhir pada akhir tahun ini. Pelatih berusia 54 tahun itu disebut akan bertahan setidaknya sampai perhelatan Piala Euro 2024. Kabar ini tentu memupuskan rumor yang menyebut kalau Zinedine Zidane bakal melatih. Bersama timnas Prancis, Deschamps sendiri menorehkan berbagai pencapaian, termasuk menyumbangkan trofi Piala Dunia 2018 dan menjuarai Liga Negara di tahun lalu. Pelatih Gillingham FC yakni Neil Harris mengaku kecewa dengan performa baik mereka di laga kontra Sultan United, terutama kepada Elkan Bagot yang telah mencetak gol bunuh diri. Neil Harris mengatakan kalau lini belakangnya terlalu sering membuat kesalahan. Hal ini pun mengakibatkan para fans kecewa dengan penampilan pemain bertahan mereka. Setelah mencetak gol bunuh diri, Bagot pun ditarik keluar saat jeda babak pertama. Alhasil Gillingham FC pun harus menelan kekalahan dengan skor tipis 2-1.
Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Suparmo Milanisti 30. Wah, update terbaru. Iya guys, buat kalian yang pengen dapat updatean terbaru dari kita setiap hari, bisa banget untuk subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang nonton. Dan buat kamu yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa!